Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengantar Statistik Inferensia yang beranggotakan Olivia MC, Trivinda A, M. Agus Hanif, dan Edwina K. Statistik inferensia atau induktif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial adalah ilmu untuk membuat keputusan yang masuk akal dengan menggunakan keterangan yang terbatas, apa yang kita amati di dalam sampel, serta apa yang kita ketahui tentang kesalahan penarikan sampel, kita gunakan untuk membuat keputusan tentang populasi. Keputusan yang mungkin saja salah tetapi masuk akal. Alat utama dalam statistik inferensial adalah hipotesis nol. Selanjutnya, statistik inferensial menurut Walpole, statistik inferensial yaitu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis, sebagian data untuk peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugusan data induknya. Sedangkan menurut Subana, statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jika pada statistik deskriptif tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan, maka statistika inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil. Menurut Nuryadi, penarikan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari sampel. Dalam statistika inferensial dibahas dua jenis statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Dalam statistika inferensial dibahas dua jenis statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio. Pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki variansi yang homogen. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non-parametrik bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Ada pula contoh statistik parametrik dan contoh statistik non-parametrik. Contoh statistik parametrik. Rumusan masalah. Berapa lama rata-rata penayangan iklan di TV? Hipotesis, rata-rata penayangan iklan di TV paling lama 120 menit. Statistika uji hipotesis, t-test atau z-test. Contoh statistik non-parametrik, berapa besar kepuasan pasien terhadap layanan RSX. Variabel kepuasan tidak memiliki standar pasti. Hubungan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Antara statistik deskriptif dan statistik induktif terdapat hubungan yang erat, misal sebagai berikut. A. Data nilai rata-rata prestasi belajar dari 30 siswa kelas 5 SD tertentu, statistik deskriptif. B. Apabila data rata-rata di atas dipakai untuk menaksir terhadap prestasi belajar rata-rata seluruh siswa yang ada di daerah tersebut, rata-rata populasi, maka kita telah masuk pada statistik induktif. Studi kasus. Perbedaan persepsi generasi milenial dan generasi Z terdapat penggunaan media sosial. Hipotesis. Generasi milenial dan generasi Z memiliki perbedaan persepsi terhadap penggunaan media sosial. Desain. Survei dilakukan dengan dua kelompok sampel, generasi milenial dan generasi Z. Data. Data dikumpulkan tentang frekuensi penggunaan media sosial, jenis media sosial yang digunakan, dan manfaat serta kerugian penggunaan media sosial. Analisis.
uji, 2 sampel digunakan untuk membandingkan persepsi generasi milenial dan generasi Z terhadap berbagai aspek penggunaan media sosial. Kesimpulannya, jika uji menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa generasi milenial dan generasi Z memiliki perbedaan persepsi terhadap penggunaan media sosial. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.